Bab 1502. Pion catur. Melalui handphone. Ucapan itu membuat ekspresi Jerry langsung gelap hingga titik terendah. Dia tak pernah membayangkan bahwa keluarga kekaisaran Feng akan berbuat keji di pesawat jet pribadi. Tak heran Willem mengatakan bahwa kaisar telah menyetujui agar dia naik pesawat jet pribadi keluarga kekaisaran Feng. Ternyata, mereka telah merencanakan untuk membunuh Jerry sejak awal. Saat itu juga, suara dari telepon kembali terdengar. "Tuan Yang, anggaplah aku telah menyelamatkan hidupmu. Bawa putriku meninggalkan kota kaisar. Ia akan sangat berbahaya jika tinggal di sini." Penelepon yang menelepon Jerry bukan orang lain. Itu adalah Eric Feng. Jerry menyahut, "Baik, aku setuju." Kemudian, dia menutup telepon. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh Jerry. Segera meliputi 3 anggota keluarga kekaisaran Feng. Termasuk Willem. "Apa yang akan kau lakukan?" Willem wajahnya berubah sedikit. Bertanya dengan ketus. 2 ahli alam transenden lainnya juga berdiri dengan waspada. Siap untuk bertindak kapan saja. Gea masih belum tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa setelah Jerry menjawab telepon, dia tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. "Tuan Yang, tolong jangan peduli denganku. Bagaimanapun, aku adalah putri agung keluarga kekaisaran Feng. Meskipun ayahku saat ini dalam penahanan, tidak ada yang berani menyakiti aku." Tanpa mengetahui kebenaran, Gea segera berkata demikian, khawatir bahwa Jerry akan menyerang Willem dan yang lainnya. Begitu ia menyerang mereka, akibatnya akan sangat fatal. Bagaimanapun Charles masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sedangkan Willem sendiri adalah seorang ahli alam transenden tingkat 6. Jika Jerry harus melindungi Charles, sangat sulit baginya untuk membunuh Willem dan kawanannya. Namun, Jerry tidak mempedulikan Gea, melainkan menatap Willem. Berkata dengan dingin, "Dalam 10 detik, menyingkir dari pandanganku, atau kau akan mati." Saat ia mengatakan demikian, aura bela diri dalam dirinya meledak. Matanya juga merah darah. Kitab Jalan Besar Surga dan Garis Keturunan Bengis tiba-tiba diaktifkan bersamaan. Walaupun Jerry dan Willem keduanya adalah ahli alam transenden tingkat 6. Dengan usaha penuh, Jerry dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 7. Wajah Willem terlihat agak muram. Dia bisa merasakan bahwa Jerry sungguh berniat membunuh mereka. "Kita pergi." Ia tak berani bertaruh dan memutuskan untuk melepaskan Gea. Lalu pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia bahkan melihat Jerry dan berkata, "Kau akan menyesalinya." Setelah berkata demikian, Willem benar-benar pergi dengan kelompoknya. Gea menatap Jerry dengan wajah yang bingung. Katanya, "Tuan Yang, kau bilang kau tidak akan membantuku." Jerry menatap ke arahnya, berkata dengan suara dingin, "Barusan ayahmu yang meneleponku. Dia bilang, bom sudah dipasang di pesawat jet pribadi keluarga kekaisaran Feng. Begitu kita naik pesawat dan tinggalkan, pesawat akan meledak di ketinggian. Ayahmu memohon kepadaku untuk membawamu pergi dari kota kaisar. Apa katamu?" Wajah Gea tiba-tiba berubah, penuh dengan ketidakpercayaan. Jerry melanjutkan, "Tidak perlu banyak omong. Kita segera pergi sekarang." Gea melihat Jerry dengan mata merah. Tidak ada niat untuk mengikuti pergi bersamanya. Dia malah berkata dengan suara tercekat, "Ayahku pasti dalam bahaya. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Jerry mengernyitkan keningnya. "Ayahmu mengatakan, jika kau dibawa kembali ke keluarga kekaisaran Feng, keadaanmu mungkin akan sangat berbahaya." Gea dengan mata memerah berkata, "Meski berbahaya sekalipun, aku tidak bisa pergi." Setelah berkata demikian, dia membalikkan badannya dan hendak pergi. Jerry tidak mau banyak berbicara. Mendekatinya, dan dengan satu pukulan tepat di leher, Gea pun pingsan. Ia langsung melemparkan keduanya ke pesawat jet pribadi yang telah Gea siapkan.
lalu mulai melakukan pemeriksaan terhadap pesawat. Bagaimanapun, dia mempunyai latar belakang di wilayah perang. Jadi dia masih tahu sedikit tentang perangkat pesawat. Terlebih lagi mengoperasikannya. Ternyata benar. Hanya butuh setengah jam baginya untuk membongkar 4 bom dari pesawat. Ini berarti, keluarga Kekaisaran Feng telah menyusun 4 bom. Dan begitu Jerry turun dari pesawat, pesawat akan meledak setelah lepas landas. Setelah memeriksa pesawat dengan cermat, dia menemukan bahwa semuanya normal. Dia bersiap untuk memimpin pesawat itu sendiri. Tetapi, sebelum pesawat dapat dinyalakan, tekanan mematikan dari jalur bela diri tiba-tiba mengunci pesawat ini. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Jerry Yang, keluarlah dan terimalah kematian. Jerry mengernyitkan keningnya. Baru saja mengusir Willem yang merupakan pebela diri alam transenden tingkat 6. Mengapa datang lagi seorang pebela diri kuat lagi? Dia turun dari pesawat, hanya untuk melihat bayangan muda muncul di depan pesawat. Di belakangnya diikuti oleh seorang tua berambut putih. Aura bela diri yang menakutkan menyebar dari tubuh tua itu. Alam transenden tingkat 7. Jerry agak terkejut. Lawannya masih memiliki seorang ahli tingkat luar biasa 7. Di keluarga Kekaisaran Feng, hanya Feng Kaisar yang memiliki alam transenden tingkat 8. Dan kemudian yang terkuat juga hanya berada di alam transenden tingkat 7. Seharusnya, dia baru saja mengusir Willem dan yang lainnya. Dan Kaisar Feng juga mengetahui dengan jelas bahwa dia memiliki kekuatan setara dengan puncak alam transenden tingkat 7. Mengapa dia menyuruh seorang ahli alam transenden tingkat 7 untuk datang dan mati? Satu lagi, tak apa jika seorang ahli alam transenden tingkat 7 yang datang. Tapi kenapa ia juga membawa seseorang yang tidak berguna? Jerry merasa bahwa pemuda itu hanyalah orang yang tidak berguna. Karena aura pebela diri yang ia pancarkan, hanyalah alam transenden tingkat 1. Dalam pandangannya, dia hanyalah seekor semut. Dan pemuda itu, ketika menatapnya, masih penuh dengan niat membunuh yang kuat. Ini membuat Jerry sangat bingung. Dia yakin bahwa dia baru pertama kali bertemu dengan pemuda ini. Mengapa pemuda ini memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadapnya? Apakah kau Jerry Yang? Tanya pemuda dengan gigi tertekan. Jerry dengan dingin berkata, siapa kau? Pemuda itu marah. Kau hampir membawa pergi calon istriku. Dan kau masih berani bertanya siapa aku? Mendengar kata-kata pemuda itu, Jerry pun tiba-tiba tersadar. Dia mengetahui bahwa Kaisar Feng ingin menikahkan Gea dengan seorang anggota muda dari keluarga Kekaisaran Wu. Dan pemuda yang berusia 30 tahun ini datang bersama dengan seorang ahli alam transenden tingkat 7. Dan mengatakan bahwa Jerry telah membawa calon istrinya pergi. Jelas sekali. Mereka adalah orang dari keluarga Kekaisaran Wu. Junior dari keluarga Kekaisaran Wu yang akan menikahi Gea. Jerry melihat pemuda itu tanpa ekspresi dan berkata, kau siapanya Yuna Wu? Mendengar kata-kata Jerry, junior keluarga Kekaisaran Wu itu juga sangat kaget. Berkata dengan keheranan, bagaimana kau tahu bibiku? Bibi. Jadi, pemuda ini seharusnya cucu dari Kaisar Wu. Jerry berkata dengan acuh tak acuh. Bibimu hampir mati di tanganku. Kau tidak percaya. Sekarang bisa menghubunginya. Kata-kata ini membuat pemuda itu terkejut. Dan dengan marah dia berkata, kau berbohong. Bagaimana kau berani memfitnah bibiku? Ayo berduel denganku. Tetapi, ketika ia baru saja bersiap-siap untuk menyerang Jerry, ia dihentikan oleh orang tua berambut putih di belakangnya. Dia adalah ahli alam transenden tingkat 6. Kata orang tua itu. Satu kalimat membuat pemuda itu terkejut dan terpaksa berhenti. Dikejutkan oleh tekanan yang menakutkan yang dipancarkan oleh orang tua itu, Jerry berkata dengan wajah datar, kalau aku tidak salah, kau telah dimanfaatkan oleh Kaisar Feng. Kaisar Feng mengetahui dengan jelas bahwa ketika aku melepaskan seluruh kekuatanku,
Aku bisa mencapai kekuatan yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 7. Tepai. Dia sengaja menjebakmu untuk menyerangku. Sebenarnya ingin menggunakanku untuk membunuhmu. Lalu berdiri di posisi yang bertentangan dengan keluarga Kekaisaran Wu. Kalau kalian adalah orang-orang yang cerdas, saat ini kau harus pergi. Bukan dijadikan pion catur oleh keluarga Kekaisaran Feng untuk menyerangku. Bersambung. Bab 1503. Di luar dugaan. Begitu Jerry melontarkan perkataannya, pemuda dari keluarga Kekaisaran Wu itu tiba-tiba berubah wajahnya. Begitu juga dengan orang tua dari keluarga Kekaisaran Wu yang berada pada tingkat alam transenden 6. Wajahnya terlihat sangat tidak enak. Tentu saja, ia bisa merasakan bahwa kekuatan Jerry tidak biasa. Pada usianya yang masih muda, ia telah mencapai tingkat alam transenden 6 dalam seni bela diri. Tetapi, masih ada keraguan pada ucapan Jerry. Dirinya yang juga merupakan ahli alam transenden tingkat 6 berpikir, sesulit apa kalau dirinya ingin mengeluarkan kemampuan puncak alam transenden tingkat 7. Orang tua itu berkata dengan dingin, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengeluarkan kemampuan puncak alam transenden tingkat 7 dengan kekuatan alam transenden tingkat 6. Pemuda dari keluarga Kekaisaran Wu itu pun tersadar. Ia tertawa. Anak muda, apa kau sungguh-sungguh menganggap bahwa aku, Gaston Wu, itu bodoh? Kenapa kau tidak mengatakan bahwa kau sendiri adalah ahli di puncak alam transenden tingkat 7? Jerry tidak menjawab Gaston, melainkan dengan wajah yang suram. Ia menatap orang tua dari keluarga Kekaisaran Wu itu dan berkata dingin, kalau kalian ingin menjadi orang bodoh, maka aku akan membantu kalian. Gaston dengan murka berkata, kakek Juan, lumpuhkan dia. Setelah bicara demikian, Juan dipenuhi oleh semangat perang. Ia melompat ke arah Jerry dengan cepat. Tidak tahu diri, Jerry tertawa dingin. Teknik pernapasan lapisan ketujuh dari kitab Jalan Besar Surga langsung berjalan. Di waktu bersamaan, ia mengaktifkan garis keturunan bengis. Matanya berubah menjadi merah darah. Gelombang kekuatan seni bela diri yang ganas menyelimuti tubuhnya. Pada saat itu, Juan juga telah tiba di hadapannya. Mengangkat tangannya untuk menyerang, sambil berteriak, matilah kau. Boom! Dalam sekejap, Jerry tiba-tiba mengayunkan tangannya. Terdengar suara ledakan. Dan gelombang kekuatan seni bela diri yang mengerikan menghampiri dari segala arah. Juan, yang berdiri tidak jauh dari situ, bahkan mundur 7 atau 8 langkah di bawah dampak kekuatan seni bela diri yang mengerikan ini sebelum ia bisa berhenti. Ketika langkah kakinya mulai stabil, ia kaget saat menyadari bahwa Jerry tetap berdiri di tempatnya. Tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Juan telah terlatih mundur 5 atau 6 langkah. Saat itu, seluruh pakaian Juan yang berwarna hitam tersobek-sobek, dan tampak seperti seorang pengemis yang lusuh. Ada sedikit darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Nafas di dalam tubuhnya juga sangat kacau. Wajahnya sangat pucat. Jelas terluka parah oleh serangan Jerry. Sementara itu, Jerry, dengan wajah yang tenang, menatap lawannya, dan dengan wajah datar ia berkata, aku tidak ingin menjadi boneka di tangan orang lain. Tetapi jika kalian ingin menjadi boneka orang lain, silakan keluarkan serangan kalian. Aku akan menerimanya semuanya. Puff! Juan akhirnya tidak dapat mengendalikan darah segar yang terus muncul dari dalam tenggorokannya. Dan dengan keras memuntahkan darah. Kekuatan seni bela diri di tingkat alam transenden 6 secara instan lenyap. Kakek Juan. Gaston wajahnya tiba-tiba pucat. Dengan cepat berlari ke samping Juan. Jerry bahkan tidak melihat Gaston. Setelah memberikan peringatan singkat, ia langsung membalikkan badannya dan naik pesawat. Sebuah suara gemuruh terdengar. Pesawat jet pribadi itu menghilang di langit. Melihat Jerry pergi,
Juan wajahnya sangat serius dan berkata, "Kali ini, kita sungguh telah dianggap sebagai pion catur oleh keluarga Kekaisaran Feng. Kalau tadi Jerry ingin membunuh kita tidak akan bisa melarikan diri. Dan keluarga Kekaisaran Wu pasti tidak akan memaafkan Jerry." Gaston menggertakkan giginya dan berkata, "Kaisar Feng sungguh licik. Beraninya ia menganggap orang dari keluargaku sebagai pion catur. Sungguh keji." Sementara itu, di dalam kota Kaisar Feng, di sebuah villa mewah, Eric, yang menurut Jerry telah dikurung secara halus oleh Kaisar Feng, saat ini sedang duduk di sofa yang nyaman. Di depannya, ada seorang pria parubaya. Saat ini, pria parubaya tersebut dengan hormat berkata, "Pangeran besar, segera setelah Jerry melukai Juan, ia meninggalkan kota Kaisar, dan membawa Nona pergi." Eric tersenyum dengan licik. "Bagus. Selama Gea terikat dengannya. Kalaupun kita menarik kemarahan keluarga seni bela diri legendaris, Jerry tidak punya pilihan selain membantu keluarga Kekaisaran Feng." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Pangeran besar memang cerdik. Hanya dengan melepaskan berita bahwa diri sendiri telah dikurung halus, Jerry langsung mempercayai Anda." Eric tersenyum kecil. "Ini bukanlah ideku yang paling cemerlang. Yang paling cemerlang adalah bahwa aku telah menyuruh seseorang menempatkan bom di pesawat lebih awal. Dan dengan sengaja memberitahu Jerry bahwa pesawat akan meledak begitu naik. Dan memohon padanya untuk membawa pergi Gea. Hanya dengan begini, barulah Jerry akan merasa berhutang budi padaku. Walaupun Gea tidak dapat jadi kekasihnya, paling tidak ia akan dianggap sebagai teman. Bagi orang yang sepenuh hati seperti Jerry, hanya jika ia merasa berhutang budi pada orang lain, barulah ia akan bersikap baik pada orang tersebut." Pria parubaya itu tanya, "Pangeran besar, apa Nona mengetahui ini semua?" Eric senyum dan menggeleng. Ia sangat polos. Kalau dia tidak mengetahuinya, barulah Jerry akan percaya padanya. Pria parubaya itu terus memujinya. "Pangeran besar, memang hebat. Bahkan Jerry pun tidak akan mengira bahwa Eric tidak sesederhana kelihatannya. Semua yang ia lakukan ini adalah akting saja. Sayangnya, Jerry terburu-buru untuk kembali ke kota Yan dan menghadiri turnamen Raja Kota Yan. Ia tidak menyelidikinya dengan teliti. Kalau tidak, hanya dengan penyelidikan yang sederhana saja, ia akan mengetahui bahwa Eric sama sekali tidak dihapus dari posisinya sebagai pewaris. Dan bahkan juga tidak dikurung halus. Semua ini hanyalah kabar burung yang disebarkan oleh orang suruhan Eric saja." Eric menatap pria parubaya itu lagi dan tanya, "Apa kau tahu kenapa aku dengan sengaja memberitahu Gaston bahwa Jerry akan membawa Viola pergi?" Pria parubaya itu menggeleng dan tanya, "Mohon penjelasan dari pangeran besar." Eric senyum. Saat Gaston menyadari bahwa dia telah dijebak oleh keluarga Kekaisaran Feng, apa yang akan dia lakukan? Pria parubaya itu dengan cepat menjawab, "Ia pasti sangat marah dan akan memberitahu Kaisar Wu. Akibatnya, Kaisar Wu kemungkinan besar tidak akan lagi menjalin hubungan dengan keluarga Kekaisaran Feng." Eric tersenyum dan berkata, "Lanjutkan." Pria parubaya itu tercengang. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Bukan hanya hubungan pernikahan dengan keluarga Kekaisaran Feng yang akan terputus. Bahkan keluarga Kekaisaran Wu kemungkinan besar akan membenci keluarga Kekaisaran Feng karena ini. Kemudian, jika suatu saat keluarga Bailey benar-benar menyerang keluarga Kekaisaran Feng, Kaisar Wu kemungkinan besar tidak akan membantu keluarga Kekaisaran Feng." Ketika sampai pada titik ini, pria parubaya itu semakin kaget. Eric berbuat seperti ini. Apa dia tidak takut keluarga Kekaisaran Feng dilenyapkan oleh keluarga Bailey? Eric dengan tersenyum santai berkata, "Kau pasti sedang berpikir, apa aku sudah gila? Bisa-bisanya aku berbuat demikian. Apa aku tidak takut keluarga Kekaisaran Feng menghadapi kemarahan keluarga Bailey sendirian?" Wajah pria parubaya tersebut tampak ketakutan. Ia segera berkata,
Saya tidak berani meragukan pangeran besar. Erik memancarkan tatapan mata yang tajam. Lalu berkata, kelak, kau akan mengerti mengapa aku berbuat demikian. Sementara itu, Jerry sedang mengemudikan pesawat menuju kota Yan. Setelah Gea tersadar, ia menyadari bahwa ia sedang berada di pesawat yang menuju ke kota Yan. Ia tidak menangis atau membuat onar. Malah diam saja. Tapi tatapan matanya penuh dengan keyakinan. 3 jam kemudian, pesawat pun tiba di Bandara Internasional Kota Yan. Saat itu, matahari sudah terbit. Hanya tersisa 3 jam sebelum turnamen Raja Kota Yan dimulai. Bersambung.